Merah. Bagaimana ini tidur ini? Hitung. 2, 3. Astaga. Kita itu baru mbak ini. Selamat datang di Cut. Jadi ini baru bangun ternyata. Katanya 7:30. Gimana ini guys? Gimana nih guys? Karena bos kita yang satu ini lagi ngantuk berat. Capek kayaknya. Kalau yang Langsung lari. Oke guys, gitu aja guys. Sambil nunggu bos kita mandi guys. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi. Nah, biasa kalau udah ngevlog gini, hati-hati bro. Biasa kalau udah ngevlog gini berarti kita ada acara, ada event. Ya event kecil-kecilan. Jadi hari ini kita nggak mau ngisi di Botubarani. Botubarani itu tempat wisata ya, wisata hiu paus. Akan ketemu sama teman-teman UMKM dari Ekraf kalau nggak salah. Jadi di Spar Ekraf. Kita lihat gimana keseruannya. Dan ya kali aja kita bisa setelah itu bisa mungkin lihat hiu paus atau mungkin nonton karena hari ini itu ada The Transformer tayang hari ini di XX1. Itu saya sudah beli tiketnya guys, tapi ternyata ada undangan hari ini. Jadi kita akan lihat apakah bisa keburu kita nonton lagi. Oke, jadi seperti biasa full team. Kita full team dirilis, pantengin aja deh gimana keseruannya dan ada apa sebenarnya di Botubarani. Mari kita let's go. Kita cari kopi dulu, cari buat cemilan dulu, baru kemudian kita ada di Indo Afrika. Maren. Buat sobat yang butuh asupan vitamin B, langsung aja kuy beli Ultra Sari kacang hijau. Beli 2 lebih hemat. Nanti ada pertanyaan sebelumnya. Part 2 ini Tayangan part 2. Hasil yang bentuk dari sekolah di buah hati. Ultra menjaga hati modalin aja. lebih hemat. Good day, good day, good day. Semoga harimu lebih baik. Good day, masuk dong. Potret gua, masa lagi Potret. Buanglah sampah pada tempatnya. Beb. Buanglah sampah pada tempatnya. Mari kita cabut. Gangster.
Ekraf Dinas Pariwisata. Oke. Oke teman-teman, jadi hari ini kita udah nyampe. Ini lokasi acaranya di sini. Dan kita akan, ini udah ketemu sama Pak Romi Moge. Beliau ini Kabid Ekraf Dispar Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo. Nah, kita ngobrol-ngobrol bentar. Ini sahabat saya, sudah sukses sekarang, Masya Allah. Pak Romi. Iya. Jadi kegiatan hari ini tuh ininya apa namanya, tujuannya apa, kemudian diselenggarakan oleh apa? Jadi hari ini kami melaksanakan acara di destinasi Hiu Paus ini untuk melakukan pelatihan bagi pelaku ekraf di destinasi wisata Hiu Paus. Karena yang pertama, kenapa ini menjadi sasaran kami untuk melakukan pelatihan? Yang pertama bahwa destinasi ini merupakan lokasi prioritas pengembangan pariwisata Provinsi Gorontalo. Yang kedua bahwa saat ini Hiu Paus tengah tren, baik pengunjungnya maupun tren pelaku ekrafnya, sehingganya perlu harus dilakukan pelatihan. Jadi pelatihannya yang pertama berkaitan dengan masalah orang bisa memahami sejauh mana untuk market itu sudah berbasis digital. Maka tentunya kami mengundang pemateri yang memang sudah konsen di bidang digital tersebut. Yang kedua berkaitan dengan juga packaging. Ini juga salah satu hal yang bisa menentukan maju dan mundurnya sebuah usaha. Maka kami menyadari hal itu untuk kemudian kami melakukan pelatihan khususnya di destinasi Batubaran ini dan juga beberapa destinasi akan kami sasar ke depan. Tapi ini yang pertama kami akan lakukan dalam hal yang dua hal tadi. Tentunya kami berharap dengan adanya pelatihan ini bisa kemudian membangkitkan ekonomi kreatif di Batubarani ini dan bisa membawa kesan baik bagi pengunjung. Kalau mereka berkunjung ke destinasi Hiu Paus, bisa kemudian membawa oleh-oleh ekraf dari lokal destinasi Hiu Paus ini dan mudah-mudahan bisa kemudian menambah pengunjung untuk datang ke sini. Oke, mantap. Keren sekali teman-teman. Jadi goals utamanya juga itu adalah bagaimana agar UMKM naik kelas gitu Pak Ron, naik ya. kelas, betul. Jadi teman-teman semua yang nonton hari ini silahkan nanti bisa tonton video-video yang lain juga dan video selanjutnya dari vlog saya hari ini. Bagaimana teman-teman UMKM pelaku ekraf di lokasi wisata Hiu Paus itu bisa terus berkembang, bertumbuh, dan jangan lupa untuk kalian berkunjung ke Desa Wisata Batubarani ketika ke Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri ya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik ya. Tak lama ya ngumpul ya. Oke, jadi tadi sudah dengan Ibu Isna. Nah, hari ini saya ingin sharing. Jadi bukan mau mengajar. Jadi saya tidak. Kita orang di sini tidak seperti guru dan murid, tapi sharing. Karena sama-sama pelaku usaha. Saya juga pelaku usaha, saya juga UMKM. Bapak Ibu juga pelaku UMKM, industri kreatif. Ya pun seperti itu, juga di ekonomi kreatif, di bidang digital. Dan mungkin saya ada beberapa pengalaman yang nanti akan saya sharing ke Bapak Ibu semua. Yang saya lakukan selama ini dan itu bisa menghasilkan yang Masya Allah luar biasa. Dan insya Allah juga
Bapak Ibu itu bisa melakukannya. Kadang ada yang bilang, ah Pak, orang ini ada di desa Tubarani. Saya orang di desa, kabupaten, jadi bukan orang kota. Desa Cilote, Hilang sana, Jembatan Jodoh ke sana. Dan perusahaan yang saya bangun juga tidak ke Jakarta, saya tidak tinggal di Jakarta, saya tidak tinggal di Bandung, saya tinggal di Cilote itu. Mengurus perusahaan yang skala nasional, yang sekarang alhamdulillahnya itu semua orang customer, pembeli itu di Jakarta, Malang, seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Itu saya kerjakan awalnya itu sendiri dari rumah. Jadi inilah enaknya itu digital marketing. Jadi ibu-ibu mau produk apapun itu, mau nasi kuning kayak tadi di Mbak Tika tadi kan, nasi kuning itu bisa juga orang jual dengan digital. Apapun itu, industri kreatif apapun itu. Makanya sekarang kita akan mulai dengan sosial media. Ya, jadi pasti ya boleh dipakai. Ada yang pakai Facebook? Ayo install juga, belum pakai. Ayo install Facebook di handphone. Atau saya mulai dengan ada yang ada handphone? Ada ya? Pakai Facebook? Ada. Oke. Instagram pakai enggak? Ada. WhatsApp? Ada. Pasti ya. Saya tidak kasih lanjut DP pertanyaan. Saya tidak kasih lanjut. Facebook ada pakai apa? Hibah atau apa? WhatsApp saya tidak kasih lanjut ke sana. Cukup strategi saya. Sekarang kita akan saya kasih judul ini, memahami sosial media secara sederhana biar orang semua bisa memahami ini. Di sosial media itu beberapa di antaranya itu adalah itu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Saya mau kenalkan diri dulu. Ini saya, nama saya Isan Febrianto. Jadi ada beberapa perusahaan, sebenarnya ada beberapa perusahaan yang saya kerjakan saat ini. Dua di antaranya ini Klik Digital dan Rilis. Dua-duanya bergerak di industri digital. Jadi tidak ada produk fisik, tidak ada produk yang bisa mau pegang seperti ini. Tidak ada produk yang bisa mau makan. Semuanya digital, gaib. Tidak bisa dipegang DP produk, tapi DP manfaat bisa orang rasa. Itu produk digital. Jadi mungkin akan ada agak sedikit berbeda dengan usaha yang Bapak Ibu sekalian geluti saat ini. Ada yang makanan, mana yang makanan? Ada? Angkat tangan yang makanan? Tidak ada? Makanan ada ya? Makanan semua ya? Makanan semua ya? Nasi kuning, begitu ya? Kue lain, kue kering atau kue basah? Dua-dua ya? Pokoknya saja, hantam. Paluga ada ya? Paluga itu apa lu mau, gua ada. Apa yang Anda mau, kue apa yang Anda mau, kita bisa bikin. Begitu ya? Oke, jadi kue semua. Nah, itu kan kue bisa mau pegang, bisa mau rasa, enak atau tidak. Nah, ini digital, itu tidak bisa mau pegang, tidak bisa mau rasa, tidak bisa mau rasa dengan indera pengecap dengan lidah. Tapi DP impact itu bisa bermanfaat untuk orang. Jadi artinya lebih masuk akal, lebih mudah mau tawarkan ke orang itu produk-produk yang sekarang ibu-ibu, bapak-bapak buat sekarang ketimbang digital. Ya, jadi makanya produk saya itu di dua perusahaan ini tuh sama produk digital. Klik Digital itu untuk DP software, DP aplikasi. Rilis itu dia punya edukasi. Jadi seperti sekarang ini itu kasih tunjuk sharing dengan teman-teman pelaku UMKM, pelaku ekraf. Nah, kenapa sosial media itu penting untuk UMKM? Ini pertanyaan. Macam di Pak Kadis bilang tadi kan, UMKM itu digital itu ada dua, digital kreator, membuat produk digital, kemudian digital marketing, memasarkan orang produk ke orang-orang melalui kanal-kanal digital kayak Facebook yang sekarang Bapak Ibu semua pakai. Nah, jadi sosial media itu tempat bercerita, gitu kan. Di WhatsApp apalagi kan, di grup-grup pasti tadi malam, coba angkat tangan yang tadi malam Bapak chat, mau datang di acara lo Dispar besok, ada uang dulu, pasti kan? Nah itu sosial media di WhatsApp, kayak begini itu, iya betul itu Pak. Bapak WA atau misalnya pakai inbox dan sebagainya. Nah, ini sosial media. Jadi memang sebenarnya tidak salah kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sekarang
pakai sosial media itu untuk curhat boleh. Kalau misalnya ada yang mau beli, tapi tanya-tanya terus tapi tidak beli, orang posting di status, itu wajar karena sosial media memang begitu. Sosial media itu tempat curhatnya, bercerita di WhatsApp juga begitu, chat di Instagram, pada akhirnya memang seperti itu. Nah, apalagi nih? Nah, membangun interaksi. Jadi bukan hanya bercerita dengan sesama teman, tapi juga dengan calon pelanggan. Wajib chat, balas komentar dengan calon pelanggan yang mau beli, bertanya harga. Bu, ini barang nasi kuning 1 porsi. Kalau misalnya mau pesan 20 porsi itu mau dapat diskon atau tidak? Nah, itu kan tidak begitu di sosial media. Karena memang itu tujuannya sosial media. Sosial media itu bukan memjual akan. Sosial media itu cerita akan, curhat akan, berkomunikasi dengan teman-teman, dengan calon pelanggan. Lalu kemudian efeknya itu yang menghasilkan penjualan. Begitu. Jadi yang berjualan di sosial media, tapi membantu orang, berkomunikasi dengan orang, efek dari itu yang menghasilkan penjualan. Jadi itu poinnya. Nah, ini ada yang ketiga lagi. Audiens itu calon pelanggan yang mau beli terangkat produk. Jadi dengan Facebook, dengan Instagram, dengan WhatsApp, tidak perlu orang harus buka warung di sentral sana untuk berjual. Dengan ada di Batu Barani ini, orang-orang dari kota juga bisa membeli, bisa juga beli terangkat produk. Orang-orang yang ada di mungkin di Kampung Bugis atau yang ada di Talumolo itu bisa beli terangkat produk tanpa harus kita buka outlet atau buka lapak di sana. Maka biaya jadi lebih murah. Coba lihat. Kalau orang ke sentral, orang harus sewa lapak lagi sentral, berapa uang yang harus keluar. Kalau belum tentu tiap hari itu ada yang beli. Betul. Ini kan? Nah, ini di rumah sendiri. Mau memasak pakai daster boleh. Mau pakai cadeko boleh. Tidak apa-apa. Mau urus anak bisa, sambil urus anak bisa. Tidak ada biaya yang keluar. Jadi orang bisa berjual. Satu-satunya biaya yang keluar paling cuma paket data, handphone. Itu pun tidak banyak yang promo sekarang kan. Apalagi kalau misalnya 4 orang tetangga ada wifi gratis, bisa nebeng. Jadi dengan digital marketing itu Bapak Ibu semua, jadi murah orang punya biaya. Oke, jadi selesai sudah aktivitas kita pada hari ini. Tadi kita udah ngisi sharing-sharing dengan teman-teman Aircraft di Batu Barani, lalu kemudian kita lanjut nonton Transformer. Seru, mau spoiler? Oh, sana Transformer sana. Jadi mungkin itu aja dulu teman-teman. Thank you sudah membersamai kita pada vlog kali ini, dan saatnya pulang ke rumah. Oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.